Itu. Nah sekarang saudara masuk ke gereja ikut nenek moyang atau ikut Yesus? Nenek moyang. Saudara makan babi ikut nenek moyang atau ikut Yesus? Nenek moyang. Kalian Natalan ikut Yesus atau ikut nenek moyang? Nenek moyang. Penegasan kata Allah dipakai sebagai nama Tuhan orang Islam. Itu sejak kapan dan ada di mana dokumen itu tersimpan saja? Apakah Anda mendukung proses penghapusan kata Allah di TBLAI? Singkat. Ya, saya mendukung abangku. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Jadi yang dipakai oleh pastor dan pendeta ngobati orang dalam nama Yesus itu siapa? Sekarang gini, saya seorang pendeta, saya mengobati orang dan sembuh pakai nama Yesus. Sembuh orang itu. Berarti ada Yesus datang membantu saya ketika saya mengobati orang tersebut. Tetapi ketika saya bertemu Yesus pada hari terakhir, Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal engkau, Bang Suma. Lah, Yesus siapa yang datang kepada saya membantu saya berarti waktu itu? Nah, Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Berarti saya mengusir setan memakai nama Yesus doang. Tetapi bukan Yesus yang datang. Matius 24, nomor 4, nomor 5, sampai nomor 30. Itu akurat itu. Makanya di dalam Al-Quran kami, di surah Al-Baqarah ayat 170, diterangkan kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila kamu ajak mereka untuk kembali kepada ajaran yang benar, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, apa kata mereka? Tidak, kami mengikuti apa yang diberikan kepada kami dari nenek moyang kami. Itu. Nah sekarang saudara masuk ke gereja ikut nenek moyang atau ikut Yesus? Nenek moyang. Saudara makan babi ikut nenek moyang atau ikut Yesus? Nenek moyang. Kalian Natalan ikut Yesus atau ikut nenek moyang? Nenek moyang. Al-Quran menarasikan itu. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Sedangkan apa yang mereka ikuti, meskipun nenek moyang sendiri, mereka tidak mengerti apapun dan mereka tidak mendapat petunjuk. Sekarang abangku ini tanya kepada bapaknya atau ibunya, ibu kenapa kalian Natal? Ikut siapa? Bingung juga orang tua kita. Ikut nenek moyang, pasti nenek moyang. Sampai kepada orang yang ketemu Yesus, kamu ikut siapa Natalan? Ikut Yesus melotot. Kapan saya Natalan? Ikut Roma Yunani. Memperingati Dewa Horus tanggal 25 Desember. Mau mengatakan Yesus melotot. Kapan saya mengajarkan Natal? Enggak jadi disebutnya Yesus. Jadi Al-Quran itu mengatakan, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jadi kalau ditanya, ikutlah kepada apa yang diajarkan oleh Allah melalui para nabi, melalui rasul. Oh tidak, kami lebih percaya kepada apa yang diajarkan nenek moyang kami kepada kami. Giliran ditanya nenek moyangnya, nenek moyang, yang ajarkan kamu menyembah hari Minggu itu siapa? Nenek moyangnya bilang, tuh. Nenek moyangnya nunjuk lagi ke atas. Sampai kepada orang yang sezaman Yesus ditanya, yang ngajarin kamu ibadah Minggu? Baru mau bilang Yesus, lantas Yesus mengatakan melotot. Saya ibadah Sabat, bukan Minggu. Sorry kata Yesus. Terus diajarkan lagi nenek moyang, kamu menyembah makhluk yang keluar dari kubur, siapa yang ngajarin? Yesus. Tanya kakek, yang ngajarin siapa? Yesus. Yang satu Yesus. Pas ketemu dengan orang yang sesama Yesus, yang mengajarkan kamu menyembah Yesus siapa? Yesus melotot. Saya menyembah kepada Elohim. Tidak jadi lagi, gagal lagi. Yang ngajarkan kamu ke gereja, tempat berkumpulnya orang yang tidak bersunat, makan babi, siapa yang ngajarin? Yesus. Generasi berikutnya ditanya, Yesus. Ketemu lagi orang yang sesama dengan Yesus. Siapa yang mengajarkan kamu ke gereja dan berkumpul dengan orang pemakan babi dan tidak bersunat? Begitu Yesus dengar, awas, saya jemaatku bersunat semua loh. Jemaatku tidak ada yang makan babi loh. Gagal lagi. Kalau kami umat Islam, siapa yang ngajarin ente sholat Jumat? Nabi Muhammad.
Siapa yang ngajarin kalian menyembah Allah? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan kalian Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan tidak ada makhluk atau apapun yang setara dengan Tuhan itu? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan Tuhan itu maha menghidupkan dan mematikan? Nabi Muhammad. Ketemu. Siapa yang mengajarkan kalian? Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Sahih, afdal, tayyib, benar. Kalau Yesus mengatakan, saya tidak pernah mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Penyahlah daripadaku. Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Penyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini sudah jelas, bukan di Quran, tapi di Bible. Tapi kalau saudara belum juga merasa ini teguran, ini adalah berkah, ini adalah rahmat, kenapa bisa bertemu dengan kita apologet Islam ini, dan Anda menganggap itu, ini ngaco ini Bang Suma, ngaco ini Bang Suma. Berarti benar-benar Anda sudah disesatkan begitu jauh, saudara. Boleh malam ini Anda jengkel, boleh saudaraku saat ini kesal terhadap Bang Suma, marah. Tapi habis ini tolong direnungkan. Ingat, hidup kita itu sementara. Kita salah menapaki kehidupan kita di bumi ini. Tak ada pilihan ketika kita sudah di alam kubur. Mumpung masih ada kesempatan untuk memilih, memilah, belajar, meneliti, menelaah, mentadaburi, mentafsirkan kemudian apa yang tertuang di dalam kitab suci kita masing-masing. Gunakan kesempatan itu. Kaidah dalam agama kami, abangku, Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu memiliki dua keadaan, bisa menjadi jahat, bisa menjadi takut kepada Tuhannya. Dan Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, separuh dari manusia itu pantas untuk diselamatkan karena mereka menggunakan akal, dan sebagian pantas menjadi sesat karena mereka tidak beriman, tidak menggunakan akal. Kalau agama sebelum Islam itu benar adanya, Islam tidak perlu datang. Untuk apa Islam itu datang kalau sudah ada jalan yang benar dan tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran paganisme? Islam datang karena ajaran para nabi itu sudah tercampur aduk dengan ajaran paganisme. Maka Islam datang dengan kemurniannya, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, kata Yesus, dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Saya kira begitu, saudaraku Kuku Setio Adi. Tidak ada mesti. Boleh, Abang. Boleh. Silakan. Pertanyaan Silakan. yang satu ini aja. Aku pengen penegasan kata Allah dipakai sebagai nama Tuhan orang Islam. Itu sejak kapan dan di mana dan ada di mana dokumen itu tersimpan? Baik. Ketika kemudian Al-Quran datang, boleh dibaca di dalam surah Al-Baqarah ayat 130 mulai. Anda bisa buka. Ya. Surat pelan-pelan. Surah Al-Baqarah ayat 130 bisa dan sampai 140. Jadi surah Al-Baqarah 130 sampai 140. Di situ Allah Subhanahu wa taala sudah melengkapi pengajarannya. Apa yang dikatakan kemudian di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala endingnya ada pada data yang disajikan kemudian di ayat 132. Di mana 136. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qulu amanna billah. Gitu. Jadi Allah menjelaskan, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaka, wa Yaqub, wal asbat, dan seterusnya. Jadi Islam diajarkan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad, katakanlah bahwa kamu itu beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, dan kepada cucu-cucunya, dan juga kepada Nabi Musa alaihi salam, wa Isa, wa ma utiya nabiyuna min rabbihim.
Jadi kami mengetahui melalui Al-Quran bahwa ternyata Nabi Ibrahim, semua para nabi itu menyembah kepada hakikat yang sama yang kemudian disebut Allah. Coba Anda lihat di dalam kitab Kejadian 17, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan engkau Abraham, dengan anak-anakmu, dengan keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Itu nggak bisa kita rubah. Bahaya kalau kita rubah. Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan kamu Abraham, dengan anak-anakmu dan keturunannya. Bukankah keturunan Abraham itu ada dua, Yahudi dan Arab? Perjanjian kekalku itu adalah aku akan menjadi Tuhan mereka. Sebagai perjanjian kekal. Berarti nggak ada yang bisa merubah itu. Berarti apa yang disembah oleh Nabi Muhammad sebagai keturunan dari Nabi Ismail, dan apa yang disembah oleh Yesus sebagai keturunan dari Nabi Ishak, itu adalah hakikat yang sama. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Semua para nabi itu berserah diri kepada Rabbus samawati wal ardh. Coba Anda lihat di Markus 12 nomor 29, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Al-Quran surah Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Katakanlah kepada orang Israel bahwa Tuhan kita itu ahad. Katakanlah kepada seluruh umat manusia, wahai Nabi Muhammad, bahwa Tuhan itu ahad. Coba, makanya di Islam itu Bang, kami memuliakan Yesus. Kami tidak itulah aku yang mau gini Bang, aku kan gini agak bingung juga, di mana Nabi Muhammad itu menegaskan kalau Allah itu adalah sebuah nama dari sebuah Tuhan, sehingga kami umat Kristen harus menghapuskan nama Allah itu di Alkitab. Itu aku sendiri, kenapa kok harus gitu? Emangnya Nabi Muhammad pernah menegaskan kalau Allah itu adalah sebuah nama? Bismillah. Al-Quran surah Al-Fatihah ayat pertama. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu abangku. Makanya di setiap kami sholat itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, dan seterusnya. Itu kaidah. Maka kami memperkenalkan kepada seluruh manusia, pencipta langit dan bumi itu disebut Allah. Nabi Musa, Al-Quran surah Taha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, wahai Musa, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, kenapa kemudian pencipta langit dan bumi yang datang kepada Nabi Muhammad tidak memperkenalkan lagi dirinya sama seperti ketika dia memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel? Al-Quran surah Al-Ma'idah, Inni ma'akum. Allah pencipta langit dan bumi memilih Bani Israel, bersama dengan Bani Israel, intim dengan Bani Israel, sohib dengan Bani Israel. Di dalam Amsal 3, 11, 12, dengarkanlah didikan Tuhan, sebab Tuhan mendidik hambanya sama seperti seorang ayah mendidik anaknya. Makanya orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan sebutan Abi, Afi, Aba, Bapak. Tetapi ini celaka. Kenapa Islam tidak lagi memanggil pencipta langit dan bumi dengan sebutan seperti orang Yahudi menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa? Kenapa umat Islam tidak lagi? Karena ketika Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pengayom, pelindung, seibarat ayah kepada anak-anaknya, ada orang yang memanfaatkan kemudian keadaan itu dengan mengatakan kami ini adalah anak Tuhan. Sehingga kami tidak perlu lagi menyembah Tuhan. Karena kami bukan lagi hamba. Kami ini adalah anak. Kami adalah pewaris surga. Maka
Allah tidak menginginkan lagi ada hambanya yang durhaka menganggap dirinya sebagai anaknya, sehingga dia tidak merasa sebagai hamba dan mengatakan dirinya tidak berkewajiban lagi untuk menghambakan diri, tidak berkewajiban lagi untuk menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Bapa dan dia adalah anaknya. Dia bukan lagi hamba Tuhan, tapi dia adalah anak Tuhan, sebab dia adalah pewaris Tuhan, sehingga perintah-perintah Tuhan tidak lagi dilakukan. Ini yang terjadi. Galatia 2. Bukan lagi hamba, tetapi anak. Nah, Al-Quran datang, sesungguhnya Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan manusia selain untuk beribadah, menyembah kepadaku. Nah, kalau manusia sudah menganggap dirinya bukan hamba Tuhan, bagaimana mau menyembah? Kalau manusia sudah menganggap dirinya sebagai anak Tuhan, sombong dia. Aku bukan hamba dong, nggak seperti kalian Islam, kalian hamba Tuhan. Kami ini bukan hamba Tuhan, kami ini anak Tuhan, makanya kami nggak perlu lagi menyembah. Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Wow. Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan mereka merasa pewaris, sehingga mereka sombong, merasa tidak perlu lagi beribadah menyembah kepada Tuhan dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh para nabi. Sedangkan Yesus di Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba Tuhan yang kudus. Al-Quran ini Abdullah antani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa lahir tanpa ayah, mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku Bani Israel, aku ini adalah hamba Allah. Yesus juga begitu. Aku tidak berkata-kata dari mulutku, tapi apa yang aku katakan dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14:24. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan itu yang datang kepadaku itu adalah kekal. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti ya dia adalah seorang hamba. Yohanes 3 nomor 34. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Hamba. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 14 nomor 31. Nomor 30. Dunia harus tahu. Dunia nih, berarti orang Indonesia juga harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Hamba Tuhan. Sedangkan Kristen, aku bukan lagi hamba, tetapi adalah anak Tuhan, makanya sombong. Merasa dirinya udah dijamin surga, bla 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 dan seterusnya. Padahal Allah menganggap Bani Israel ini ma'akum. Aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Bani Israel lupa daratan. Bani Israel besar kepala. Bani Israel congkak, sombong, tegar tengkuk. Ulangan 34. Baca dari satu perikop itu jelas sekali. Sedangkan aku masih bersama dengan kalian, kata Musa. Engkau sudah memperlihatkan pembangkanganmu, ketegaran tengkukmu kepada Elohim. Apalagi nanti setelah aku mati. Makanya di dalam Matius 23 nomor 1 sampai nomor 39, Yesus mengutuk Bani Israel. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai ular-ular. Celakalah engkau wahai keturunan ular beludak. Yesus mengutuk Bani Israel. Nah, itu dia. Jadi saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya Maha Suci dan Maha Tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Elohim ternyata Maha Suci, Maha Tinggi. Itu. Jadi kami tidak menyembah kepada sembahan baru. Tidak menyembah kepada sembahan orang-orang pribumi. Tudul menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah laut, menyembah goa, menyembah batu. Begitu Islam datang, hilang semuanya itu. Menyembah hanya kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Allah, Dia yang maha besar. Begitu saudaraku Kuku Setio Adi, kalau masih ada yang ingin ditanyakan waktu dan tempat. Ini yang terakhir, semoga singkat saja. Apakah Anda mendukung proses penghapusan kata Allah di TPLAI? Singkat. Ya, saya mendukung abangku karena di cakupan Bible
tidak menghantarkan saudara kami Kristen untuk menyembah kepada hakikat yang maha suci, maha tinggi. Tetapi justru mengajak orang-orang untuk menyembah dengan menggunakan nama Allah kepada Kristus yang diperkenalkan oleh Paulus. Sedangkan Allah itu maha suci. Ingat abangku, ini kaidah. Coba Anda lihat, Allah huruf Latin A-L-L-A-H, itu Latinnya. Tapi sumber Latin ini ada dari kata alif lam lam ha, Allah. Dalam bahasa Inggris O-N-E. Kalau kita memakai kaidah Bible membacanya one. Tapi orang barat membacanya one. Tapi orang Kristen akan mengatakan, kami tidak mengambil kata one, kami mengambil kata one. Kata one itu kan kata Indonesia, one. Nah sama, mereka mengatakan, kami tidak menggunakan kata Allah, yang kami gunakan adalah kata Allah. Mereka melarikan kata one, kata one dalam kaidah bahasa Inggris masuk ke dalam kaidah bahasa gereja, yaitu one, untuk menutupi bahwa kata one itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang adalah one. Begitu juga mereka menutupi kata Allah dengan cara bacanya Allah, padahal mereka mengambilnya dari Al-Quranul Karim. Untuk apa? Untuk mempraktekkan ajaran Filipi 1:18. Apa kata Paulus? Terkait dengan Kristus, aku tetap bersuka cita, diberitakan dengan maksud mengelabui, berpura-pura, maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Makanya orang Kristen kitabnya ketika masuk di Bali, Tuhan yang tadinya adalah Theos, God, berubah menjadi Sang Hyang Widi. Karena selalu mengikuti pola budaya, adat istiadat, kebiasaan setempat. Di mana mereka pergi, di situ mereka mengikuti warna. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Yesus, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tapi makhluk yang keluar dari kubur sebaliknya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa lain menjadi pengikutku. Dua Kristus yang berbeda. Oke, saya kira begitu abang. Saya mendukung kalau saudara kami Kristen berupaya bersama-sama untuk menjadikan Bible terbitan berikutnya tak ada lagi kata Allah di situ. Masya Allah. Kami sangat menghargai dan akan sujud syukur, artinya sudah terjadi toleransi yang sangat-sangat luar biasa, penghargaan yang diberikan kepada kami sebagai umat Islam yang menyembah kepada Allah dan tidak lagi digunakan kata Allah itu di dalam kitabnya saudara Kristen. Karena itu sangat rancu dengan Allah. Filipi 2 nomor 6, Allah telah mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keallahannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, dan Allah menjadi manusia. Dan Allah mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, Allah menjadi manusia, lalu Allah kemudian taat, bahkan Allah taat sampai mati di atas tiang salib. Itu penghinaan bagi kami umat Islam. Tapi saudara Kristen menganggapnya biasa aja. Tapi coba kalau Yesus yang kami pakai. Di dalam Galatia 3:13, Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi titik 2 huruf besar. Tebal lagi. Menjadi kutuk. Karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang terkutuk? Yesus. Dia mati dengan jalan apa? Terkutuk. Boleh nggak kami berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak kami pinjam kata Yesus? Karena yang terkutuk di dalam Bible, Kristus yang digantung. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Yang digantung Yesus, berarti Yesus terkutuk. Nah, kebetulan terkutuk kan Yesus. Boleh nggak kami mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Sebab orang Kristen datang dengan amanat agungnya mengajak kami umat Islam untuk menyembah kepada Yesus. Yesus yang terkutuk di atas tiang salib. Maka kami boleh dong. Karena kaidah dalam baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh, sah. Tak ada larangan. Karena Yesus memang dibacakan di dalam Galatia 3:13 sebagai orang yang mati dalam keadaan terkutuk, dan ditegaskan Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tidak ada undang-undang yang bisa melarang itu. Karena dalilnya tertulis. Ada ungkapan yang nyata bahwa Yesus itu orang yang digantung terkutuk di atas tiang salib.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa dia? Yesus. Yesus dikatakan terkutuk nggak di situ? Tidak, tapi mati dalam keadaan kutuk. Nah, dia mengajarkan amanat agung untuk seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Jadi karena seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pengikut siapa? Pengikut orang yang disalib tadinya keluar dari kubur hari ketiga. Bukankah dia adalah orang yang mati dengan jalan kutuk? Yes, berarti yang keluar ini adalah orang yang tadinya mati dalam keadaan kutuk. Ya, dan menginginkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Ya, berarti legalitasnya ada. Kami umat Islam nggak mau jadi pengikutnya, maka kami mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Bisa kami lakukan, tapi kami tidak mau merusak perasaan saudara kami orang Kristen. Kami tidak ingin, meskipun kalian sedikit, kami 87, kalian cuma 5% di Indonesia ini. Tapi kami tidak ingin melukai hati saudara-saudara kami Kristen. Tidak mau. Tapi kalian dengan gampangnya, Allah, Allah, Allah. Karena kebodohan Allah. Roh Allah melayang-layang. Wow, kalian tidak merasakan hati kami yang perih, pedih. Tuhan kami diambil dan dimanfaatkan dengan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya. Di mana kami menyembah dan memuliakan sosok nama yang datang baginda Rasul Muhammad SAW yang memperkenalkan kemudian hakikat pencipta yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bible datang mengambil kata itu dan ditempatkan pada tempat yang tidak seharusnya, menyakiti, melukai. Untungnya Islam itu rahmatan lil alamin. Andaikan tidak, maka akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya kira begitu saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa kita jadikan sebagai acuan untuk berpikir ke depannya, untuk mengambil langkah untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Saya kira begitu. Ya, ke tema selanjutnya Bang Kukuh. Enggak, aku udah gak kuat. Jangan nangis dulu, santai. Gak kuat. Aku mohon izin, aku tak merenung dulu. Udah Silakan, gak kuat. Silakan Bang, silakan. Karena satu pukulan telak. Tadi ada orang Kristen bicara Yahudi itu bukan sama seperti Kristen. Itu pukulan telak bagi saya. Dan makin kesini malah semakin gimana ya, banyak informasi yang jomplang. Seperti Rasul Paulus ya, sistem kerjanya ya seperti apa itu, Sunan Kalijaga, tetapi ternyata dibantah. Ini aku udah nggak kuat. Nggak, ke tema terakhir aja yang kita ini kan, Bang. Apakah Tuhannya host. Islam? Ya, Gurunda. Sabar, jangan dipaksa, host. Siap. Saya hanya ingin memberikan hadiah kepada saudara saya Kuku sebagai salam kenal dari Salam saya kenal. Bang Suma. Iya. Hadiahnya itu nanti dibaca di rumah setelah kita live, Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3. Mau dibaca sekarang juga boleh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Lanjut, Gurunda. Nanti aja aku baca di aku tak Iya. turun, udah gak kuat batin saya. Iya, silakan Abang. Nanti kalau sudah dibaca hadiahnya, Terima kasih. datang lagi di sini kita diskusi, tanya Islam sebanyak mungkin. Ya Abang ya. Oke. Siap. Makasih Bang Kuku, sehat selalu, panjang umur. Makasih Bang Kukuh. Terima kasih, salam. Ya, salam. Saya nggak kuat, saya minum dulu ya. Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Tak minum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kangen. Saya turun dulu, saya mau minum, turun dulu. Terguncang. Jangan turun Gurunda. Loh, kok turun? Mau minum, saya nggak kuat. Kuat ya. Jangan Gurunda. Minum dulu. Kita minum semuanya dulu. kangen sama Gurunda ini di sini. Oke, kita sapa